Kenalkan, nama saya Anastasia Hairani dengan NIM 24505003. Di sini saya akan menjelaskan materi freedive dan seperti bagian-bagiannya, yaitu bagian pertama itu wujud materi. Wujud materi. Materi itu mempunyai wujud 3 jenis. Yang pertama padat atau solid, yang kedua cair atau liquid, yang ketiga gas. Untuk yang padat ini dia bisa mempertahankan bentuk dan ukuran. Untuk cair dia tidak bisa mempertahankan bentuk dan ukuran. Untuk gas dia tidak memiliki volumenya. Dan untuk yang benda cair ini untuk yang benda padat ini dia bisa mempertahankan bentuk dan ukuran, sedangkan untuk yang cair ini tidak bisa mempertahankan bentuk. Ini tidak memiliki, untuk gas tidak memiliki bentuk dan volume. Poin yang kedua yaitu densitas. Densitas itu adalah rumus dari masa jenis. Kita boleh menggunakan rumus Roth sama dengan massa zat per volume. Untuk mencari massa sebuah benda, itu rumusnya sebuah benda mg per dalam contoh soal itu tidak sih contoh soal ketahui massa sebuah bola besi. Massa jenis sebuah bola besi itu 7.800. Jari-jari bola itu jari-jari 18 cm. Kita mencari massa sebuah benda kalau memakai rumus ini. Sebelumnya kita mencari volume. Rumus volume itu 4/3
air kita masukkan minyak air kali 0,18. Untuk mencari massa suatu benda kita menggunakan rumus ini. Kita telah cari volumenya, kita tinggal substitusikan nilainya di dalam. M dengan P nya ini densitas atau massa jenis, terus dikali dengan ini volumenya, maka kita dapatkan 0,024 dengan 187,2 atau 198. Apa tadi? Kilogram per meter. Ketiga itu tekanan di dalam fluida. Tekanan itu kita boleh menggunakan rumus P sama dengan F per A, di mana rumus persamaan ini sama dengan mg per A. Baiklah, kita masuk ke dalam contoh soal. Di bagian sini contoh soal. Orang yang punya massa, contoh soalnya orang bermassa 60 kg berjalan sejauh 500 cm. 500 cm ini kita ubah ke meter, jadi 0,050. Rumus kita mendapatkan ini, kita memasukkan di dalam persamaan, terus kembali M G per A. Kan M orang tersebut 60 dikali G itu gravitasi bumi, yaitu 9,8 per A itu luas dari ini. Ini tinggal kita jumlahkan, oke. Jadi kita jumlahkan ini dikalikan terus dibagi, hasilnya 12 kali 10 pangkat 3. 10 pangkat 3. Satuannya dan lupa mm kuadrat. Dalam materi keempat yaitu tekanan atmosfer dan tekanan utuh. Pertama kita masuk dalam tekanan atmosfer. Ini rumus dari tekanan atmosfer itu sendiri atau persamaan, kita menggunakan P sama dengan rho gravitasi kali delta H. Untuk memahaminya, mari kita masuk dalam contoh soal. Contoh soal tekanan atmosfer. ATM atmosfer. Misalnya sebuah barometer memiliki tinggi, yaitu diketahui tinggi 75 cm atau barometer jadi 0,75 meter. Massa jenis dari raksasa itu sendiri kita taruh di sini 13.600 kilogram per meter kubik. Gravitasi 9,8 kalau kita ketahui sama km meter per sekon kuadrat. Ini
Supaya lebih jelas lagi, ini adalah delta H dan ini adalah massa jenis dan ini gravitasi. Jadi teman-teman, kita memasukkan karena sudah diketahui nilainya, kita mensubstitusikan nilai-nilai ini ke persamaan yang ada. Ini P dengan massa jenisnya 13,6 kilogram per meter kubik, masukkan kali gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat, delta H-nya kali delta H-nya 0,75 meter, 0,75 meter. Jadi nilai ini kita tinggal cari nilainya 13.600 dikali 9,8 meter per sekon dikali 0,75 meter, hasilnya 99,96 kPa atau kita bulatkan saja menjadi 100 kPa. Kita memakai persamaan P sama dengan Pg ditambah P. Ini adalah tekanan atmosfer. Jadi tekanan ukur itu kita boleh hasil dari tekanan atmosfer dimasukkan ke persamaan tekanan ukur agar kita bisa mendapatkan nilai dari tekanan ukur itu sendiri. Dalam materi yang kelima yaitu hukum Pascal. Bunyi dari hukum Pascal itu sendiri menyatakan bahwa tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Kita akan memahami hukum Pascal itu sendiri dengan contoh soal yang sudah saya tuliskan di sini. Sebuah dongkrak hidrolik memiliki luas penampung kecil adalah 1 sebesar 10 cm dan luas penampang besar A2 sebesar 500 cm kuadrat. Jika gaya yang diberikan pada penampung kecil sebesar 20 Newton, berapakah gaya yang dihasilkan pada penampung besar? P1 sama dengan F2 per A, yaitu 20 N per 10 cm sama dengan semangat buat kamu juga. Terus kita akan mencari gaya yang dihasilkan pada penampung besar. Itu kita menggunakan P2 sama dengan P1 sama dengan 2N per centimeter. Kita menggunakan kita mencari gaya yang dihasilkan pada penampung besar itu menggunakan F2 sama dengan P2 dikali A2 sama dengan jadi P2 nya adalah ini 2N cm dikali A2 itu 500 hasilnya baiklah. Ini untuk yang bagian 6 yaitu pengukuran tekanan, alat ukur dan barometer. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur tekanan ada manometer, barometer, gauge tekanan, transducer tekanan, sensor tekanan, manometer tekanan diferensial, dan piezometer. Soal untuk manometer. Sebuah tabung berisi gas dengan tekanan yang ingin diukur, gas tersebut dihubungkan ke manometer berbentuk U yang berisi air dengan massa jenis 1000 kg per meter kubik.
Perbedaan tinggi antara kedua kaki manometer 15 cm. Tentukan tekanan gas dalam tabung tersebut dalam pascal atau PA jika tekanan atmosfer saat itu adalah 101.325 pascal. Diketahui H sama dengan 15 cm, kita ubah ke meter itu 0,15 meter. Maksud jenis air 100 kg per meter kubik. Atmosfer tekanan atmosfer sama dengan 101.325 PA. Hitung tekanan air. Kita menghitung tekanan air menggunakan persamaan ini, kita substitusikan nilai yang sudah kita ketahui ke dalam persamaan. Jadi PA air sama dengan sejenisnya 1000 kilogram per meter dikali ini dikasih 9,8 meter persegi kuadrat kali 0,15 meter. Baiklah, nilainya adalah kita hitung ini, kita kalikan 1 kali 1470 PA. Ini adalah nilainya. Untuk tekanan gas, kita menggunakan yang persamaan ini P gas sama dengan P ATM tambah P air. Kita ketahui P ATM sama dengan 5 ditambah P air yang sudah kita ketahui ini sama dengan 95. Oke.